Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 925, Bab al-intiha amma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu, dan apa yang aku perintahkan kalian maka lakukanlah minhu darinya mastata'tum semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sungguh binasanya orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, banyak bertanya atau mempertanyakan, waqtilafihim ala anbiyaihim, lalu menyalahi, berbeda, tidak menurut kepada nabi-nabi mereka. Hadis ini masih beririsan dengan pembahasan kemarin. Jangan bertanya sesuatu yang jadi madorot. Dalam konteks hadis ini bertanya, mempertanyakan, memprotes. Ya. Nanya itu kan semua protes. Ya. Kenapa begini? Bagaimana caranya? Harus bagaimana? Gitu. Nah itu bertanya begitu kesananya ikhtilaf, menyalahi, tidak menuruti, ya. Itu binasanya Yahudi dulu begitu, binasanya Kristen dahulu begitu, banyak mempertanyakan dan kemudian menyalahi. Akibatnya orang Yahudi, agama Yahudi menyimpang, ya, kafir sebagaimana hari ini. Kristen juga menyimpang sebagaimana kafir mereka hari ini. Di Al-Quran kan itu diabadikan, ya, pertanyaan dari Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kenapa sih orang lain mah Tuhannya ada wujudnya, simbolnya, jadi sepenuh simbol, kenapa kita nggak ada? Bikin dong gitu, hayangin berhala. Itu kan teori agama Yahudi Kristen hari ini begitu. Harus ada simbol, meskipun, ya, kalau di Kristen simbol itu ke orang Kristen sendiri dipersoalkan. Sok patung-patung Yesus ayeuna nah bule, ya, nah jika orang Eropa, padahal Yesus itu orang Ibrani, harusnya rambutnya tidak begitu hitam, kehitam-hitaman, nya kumaha Yahudi, ya. Itu karena harus ada simbol, akibatnya mereka bikin berhala, ya. Termasuk ibadah kurban. Ibadah kurbannya terlalu banyak pertanyaan seperti diabadikan dalam Al-Baqarah, ya, mirip-mirip. Ujung-ujungnya diganti ayeuna ibadah kurban teh ku duit, ya. Karena banyak pertanyaan. Di kita juga kan begitu, orang-orang liberal. Kenapa cenah susah-susah dipencit, ya, jadi kemudian ngadat sapina, jaba bau getihna, ya, bau ke tetangga dan sebagainya. Enggak, saya cenah langsung bagikan duitna. Nah gitu. Itu kritisisme seperti itu, kritisisme yang sesat, ya. Kesananya wah banyak lah. Kenapa cenah laki-laki jadi kepala rumah tangga? Kan laki-laki kepala rumah tangga itu sumber ekonomi. Kalau sekarang kan justru perempuan yang banyak
bekerja jadi sumber ekonomi. Laki-laki tidak. Kalau begitu hak talak juga harus ada di istri. Nah gitu, nanya-nanya model gitu ya. Kenapa cenah warisnya gede laki-laki, perempuan setengahnya? Sekarang kan zamannya kesetaraan, zaman keadilan ya. Nah itu orang-orang Yahudi itu dulu begitu. Syariat Jumat pindah ke Sabtu, di Sabtu pindahkan ke Ahad ya. Karena banyak pertanyaan. Ini peringatan bagi kita. Jadi kalau ada syariat, apalagi sekarang sudah final, tidak akan ada lagi turun wahyu, geus tong sok loba kritis, protes ya. Kalau kritis bertanya cara nama nggak apa-apa, tapi kalau kritis protes nggak boleh. Itu awal kebinasaan tuh di sana. Dan itu yang kita rasakan hari ini dengan liberalisme, pluralisme, sekularisme ya. Itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan kritis. Makanya dalam diskursus metodologi studi Islam itu para kan nungarana penelitian itu berawal dari pertanyaan kritis. Mengapa? Itu ngarana karya ilmiah itu bertanyaan dari rumusan masalah. Mengapa? Itu nggak boleh ditujukan kepada syariat, kepada akidah. Mengapa itu dalam bentuk membongkar ya, memprotes nggak boleh. Tapi kalau mengapa dalam pengertian bagaimana caranya, nah itu silakan. Hati-hati dengan pertanyaan penelitian dalam studi Islam, bisa-bisa jadi menyalahi ajaran Nabi. Yang kedua, hadis ini tegas membedakan antara perintah dan larangan. Kalau perintah ada mastata'tum, semampunya, mampu amalkan, tidak mampu udah jangan protes. Jangan kemudian usul diubah, syariat nggak boleh. Mampu amalkan, mampunya segini amalkan segini. Yang tidak mampunya nggak perlu diamalkan. Tapi kalau larangan itu nggak ada istilah mastata'tum, kata para ulama, karena intinya larangan itu diam, dan diam itu pasti mampu. Cuma masalahnya ya susah sabarnya. Makanya Imam Bukhari menuliskan as-sabru an maharimillah. Itu ayatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang susah itu sabarnya, sabar meninggalkan yang haram. Contoh yang sudah terjebak dalam bisnis haram, terjebak dalam kultur birokrasi yang haram ya, banyak komisi ya, banyak uang tipnya, minta jatah dan sebagainya. Ini bukan hanya di birokrasi pemerintah saja, swasta ugi sarua ya. Bahkan tidak mustahil partai politik ormas karar itu ya. Nungarana komisi-komisi. Nah, yang susah itu sabarnya. Orang lain naik jabatan ya, gara-gara ikut sistem itu saya nggak naik jabatan karena tidak ikut sistem itu. Nah sabar itu kan diam hakikatnya, nggak ada istilah semampunya, nggak ada. Hari haji mah semampunya saum, semampunya ada ngawujudkeun amal. Hari meninggalkan larangan udah tinggal berhenti cicing. Ngan eta rata-rata jelema teh diuji teh hese dina sabarna. Biasa nikmat hidupnya, sekarang harus berkurang nikmatnya. Nya siga nu ayeuna rame polisi nya piraku Kapolsek di Sumatera, Kapolda ngaluwihan Kapolri hartana, bahkan ngaluwihan pengusaha. Itu kan tinggal berhenti, masalahnya berhenti teh sangsara. Nah, yang begitu-begitu ya, termasuk nya level jenderal oge ada asa teu kaharti hartana miliaran nya, 1 miliar 2 miliar gajina teu nepi 100 juta ya. Ini
menunjukkan bahwa tidak ada toleransi dalam larangan, cuma yang masalah itu teu barisa sabar. Maka kita harus yakin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu nanti dilipat gandakan tak terhitung di hari kiamat ganjarannya. Yang meningali batur beunghar gara-gara riba tong kabita Pak. Naon pinarakaeun men gitu kata Nabi. Yang bertambah karena riba itu hakikatnya bertambah dosa. Semakin kaya semakin jero di neraka nampira gede kabita. Lebih baik kalau memang harus miskin ya, kalau memang harus membatasi diri ya udah da kayak ditelunasan di akhirat. Tong kabita. Kemudian hadis berikutnya tentang urusan duniawi, apakah harus taat kepada Nabi atau tidak? Ternyata tidak perlu, kecuali kalau urusan duniawinya terkait wahyu. Kalau ini mah bukan wahyu. Dari Thalhah bin Ubaidullah radhiyallahu an, marartu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala ru'usin nakhl. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di satu kaum, ke satu kampung atau ke satu daerah yang para petaninya sedang ada di pucuk pohon kurma ke aya di laluhur. Faqala, lalu Nabi bertanya, ma yasnau haula, itu mereka sedang apa ya? Nararaekan tangkal korma. Faqalu yulakihunahu, mereka sedang melakukan talqih, mengawinkan talqih. Yaj'aluna dzakar fil untha fayalqahu, mereka menyatukan antara yang laki-laki dan perempuan agar berbuah ya. Mun ayeuna naon benang sari jeung putik gitu. Apal tiba lagi orang Arabnya meski itu diajar biologi kumaha ngawin-ngawinkeun biar cepat berbuah. Tadi korma mah bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal jelas nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, ma'adzunnu, aku tidak mengira, yughni dzalika syai'an, bahwa itu akan bermanfaat sedikit pun. Nabi padahal pakai adzunnu. Kalau adzunnu berarti pendapat pribadi, bukan wahyu. Rarasaan mah teu ngaruh engkege kawin sorangan ya. Apa yang mengawinkan pohon? Allah menyebutkan wa arsalna riyaha lawaqiha, kami mengirimkan angin untuk mengawin-ngawinkan. Sok tangkal buahnya naon baheula di balingbing dikawinkeun ngajak ku urang buahan teh henteu kan ya. Jadi we buah gitu. Kunaon ku angin ya. Nah Nabi, saya kira cenah nggak ngaruh, nanti juga berbuah cenah. Faukhbiru bidzalik, lalu ada yang menyampaikan komentar Nabi itu kepada kaum tersebut. Kalau kata Nabi mah, itu make mengira cek Nabi mau ngaruh, nganggapna wahyu. Fataroku, lalu kemudian tidak dilakukan. Faukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan diberitahu tentang hal itu. Faqala, ini ada yang teringkas ya dalam riwayat lain, semalam saya baca telusuri sanad-sanadnya. Buahna teh jadi kison teh nya leutik, nya teuas, nya tidak manis. Ya, pan kurma teh nu nikmat teh yang tebal dagingna nya, buahna hipu amis ya, kurma ajwah teh. Ini mah ya sudah kecil, tipis, garing, teu amis. Dilaporkan ke Rasul,
Gening ya, gara-gara tidak ditalkih, tidak pakai rekayasa genetika namanya. Eta teh jadi rekayasa genetika kumaha ngarah jambu teh alus, ya ngarah buah teh alus, ya cangkok teh naon teh kalau zaman sekarang. Cenah buahnya jadi jelek begitu. Lalu Rasul menjawab, in kana yanfa'uhum dalika falyasna'u. Kalau memang ada manfaatnya talqih itu silakan lakukan. Jangan terhalangi oleh omongan saya. Fa inni innama dzanantu dzannan. Kan saya udah bilang rarasaan mah lain wahyu. Pendapat pribadi itu. Fala tu'akhiduni bidzanni, kalian jangan menyalahkan aku karena saya udah bilang rarasaan. Sigana kayaknya, walakin tapi idza haddatsukum anillahi syai'an, kalau saya sampaikan kepada kalian jelas dari Allah apapun itu, fakhudhu bi, ambil. Kalau saya sebutkan ini dari Allah, pasti saya sebutkan Allah berfirman, pasti saya sebutkan Allah telah mensyariatkan, telah mewahyukan, jelas. Da eta mah lain atuh tadi mah kayaknya pendapat saya pribadi. Fa inni lan aqriba 'ala Allah azza wa jalla, maka sungguh aku tidak akan berdusta atas nama Allah azza wa jalla. Jadi lamun wahyu turut ya, tong sok loba protes dan mual mungkin bohong. Ini dalam riwayat lain kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Apa kategori urusan dunia teh? Urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan wahyu ya. Ada urusan dunia yang ada kaitan dengan wahyu mah juga warisnya, talak, rumah tangga, makan, minum pan ada. Makan gimana adabnya, minum gimana adabnya, turut sama kaitan dengan wahyu. Maksud bi amri dunyakum teh urusan dunia yang tidak terkait wahyu. Contoh dalam politik, boleh memilih pemimpin perempuan, termasuk caleg perempuan, nggak boleh. Laki-laki pun perempuan masih silakan, nggak boleh. Bagaimana cara pemilihan itu? Apakah pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan oleh hikmah ketidakbijaksanaan? Ya. Wacana hikmah kebijaksanaan MPR DPR teh puguna kong kalingkong we. Apakah lewat perwakilan? Apakah lewat musyawarah ditunjuk langsung ku presiden sebelumnya? Itu mah teknis. Ya, nggak ada aturannya di wahyu, silakan. Kita lebih tahu mau pakai demokrasi parlementer, mau pakai demokrasi liberal, mau pakai demokrasi apa, silakan ya. Jadi urusan dunia yang begitu nggak usah terikat dengan aturan Nabi. Kayak saya di pendidikan misalkan, bagaimana sistem pendidikan ini? Mau sistem kelas seperti barat kayak sekarang ya, di pesan Persis secara umum, di sistem kelas, sistem semester, sistem tahun, atau sistem gaya dulu pokoknya mah nu beres lulus, nu can beres bereskeun nepikeun ka lulus. Maka kayak hafalan Quran di pesantren di sini, aya nu geus apal 30 juz nya 3 tahun teh nu can apal. Nah, kalau pakai sistem sistem ulama klasik, kalau belum hafal mau diluluskan, kasarnya 10 tahun ya. Maka kalau mun aya istilah saya teh cenah masantren teh 10 tahun, nah eta teh nuduhkeun bodoh. Dan nu pintar mah 2 tahun 3 tahun ge beres. Saya teh cenah masantren munang hese itu 30 tahun, berarti bodoh. Dan nu pintar mah tereh ya. Nah, sistem begitu itu antum a'lamu bi amri dunyaku. Ini disatukan lagi perempuan dipisahkan, nggak ada dalilnya. Ini apa gurunya? Boleh merokok atau tidak, nggak ada dalilnya. Ya, maka ketika kita bilang nggak boleh merokok, cenah haram, tuh tenan naon. Iya mau dabongan atuh
aya bayat Allah udakhina piraku santri teu meunang aya guruna ngararoko pan teu bisa secara teori pendidikan. Nah ini urusan-urusan dunia yang dipersilahkan oleh Nabi, sekali lagi catatannya yang tidak terkait wahyu. Dagang aya nu terkait wahyu pan anu henteu. Masalah eta mah dek COD dek transfer wah dina wahyuna nya pek teh teuing. Masalah ini apakah terkait menjual barang yang sudah ada atau yang belum ada eta mah dina wahyuna, hati-hati. Kemudian penutup dari bab tentang keistimewaan Nabi ini tentang rindu bertemu Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, demi Allah, la ya'tiyanna ala ahadikum, sungguh akan datang kepada salah seorang di antara kalian yaumun, satu hari, wala yaroni, ketika dia tidak bisa melihatku, tsumma la an yaroni ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wa ma'hum, kemudian keinginan dia melihatku lebih dia inginkan dibanding keluarganya, hartanya ada bersama mereka. Jadi takdirkan ya kita bisa bertemu Nabi, tapi biayana 100 juta kudu ngajual imah dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu misalkan 1 tahun dan antriana 1 tahun, pasti kita korbankan kajen jual imah. Nah orang yang begitu menunjukkan kecintaan tinggi kepada Nabi. Ya di satu sisi yang umroh, yang senang umroh tidak bisa disalahkan, meski tetap harus diluruskan. Umroh deui kecuali pembimbingnya, pembimbing mau tenang naon. Tidak bisa disalahkan kalau dia rindu hayang ningali Ka'bah, hayang sholat di Masjidil Haram, hayang sholat di Masjid Nabawi, ya. Dan itu perputaran uangnya kan gede. Nu umroh kamari we kan satu orangnya dibulatkan jeung nanaon itu 30 juta, munduan suami istri 60 juta, kajeun ngaluarkeun 60 juta, nu penting bisa ibadah di Masjidil Haram. Nah itu akan datang zaman itu. Baheula mah zaman Nabi umroh tinggal indit teu kudu ngaluarkeun modal gede, so panggih jeung Nabi tinggal ingkik gitu. Nah ini yang Nabi sabda nanti, maksudnya tentu sesudah Nabi wafat. Orang-orang itu rindu ingin bertemu dengan aku meski harus mengorbankan harta dan keluarga. Kan ayeuna mah da urang kan mustahil penak jeung Nabi ya. Maka dari itu nu ka raudhah nya nu ka makam Nabi caruri gue. Nya kalau memang nangis terbawa suasana karena merasa dekat dengan Nabi nggak apa-apa. Ngalamun curi kulantaran doktrin itu kudu curi, kudu dosa, kudu ibadah, bidah, nggak boleh. Abu Ishaq menjelaskan, yakni Abu Ishaq bin Muhammad bin Sufyan, maknanya melihatku ada bersama mereka lebih dia inginkan dibanding keluarga dan hartanya ada bersama mereka. Tapi kemudian faktanya kan dia tidak bisa bertemu denganku, ya nu jelaskan tadi. Karena tidak bisa bertemu dengan Nabi, ditakdirkan harus mengorbankan hayang panggih jeung Nabi. Ya saya tadi analogikan kan dengan umroh wae, alhamdulillah gitunya perputaran uang atau enak 30 juta kali 40 1 miliar lebih kita sabusin teh gitu. Berani orang mengeluarkan uang karena rindu ingin melihat Baitullah, rindu Masjidil Haram, rindu menelusuri jejak-jejak perjuangan Nabi baheula ka Gunung Uhud panas-panas oge, keur gering oge maksakeun we da hayang ningali.
Kemudian di hadis terakhir kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubban, umatku yang paling mencintai aku, nasun yakununa ba'di, yaitu orang-orang sesudahku, bukan para sahabat. Kenapa? Ya waddu ahaduhum, sangat mencintai, sangat ingin salah seorang dari mereka henteu kabeh nya jiga ayeuna we kan loba nu beunghar mah tinggal indit tapi hese we jang haji jang umroh teh nya ceuk urang pa nya matak naon atuh heulakeun haji da duitna ngalir hese we jang heulakeun umroh hese we. Nah ini orang-orang tertentu yang ingin laurani bi ahlihi wa malihi, seandainya dia melihat aku bersama keluarganya dan hartanya. Sok da cita-cita bapak-bapak kabehnya hayang umroh sakulawarga mustahil henteu. Itu menunjukkan kita ada cinta kepada Nabi. Komo lamun bakal panggih jeung Nabi. Diumumkan mendina umroh bersama Imam As-Sudais, wah teh nya mun bersama Nasruddin Syarif pasti moal payu umroh nanti silaturahmi kuliah dengan Imam As-Sudais, wah pasti loba anu daftar. Komo mun diumumkeun umroh bertemu Nabi, wah dibawa tak kabeh sakulawarga jual imah. Nah itu menunjukkan ya bahwa keinginan bertemu dengan Nabi, minimalnya dalam konteks kita hari ini, keinginan untuk menapaktilasi perjuangan Nabi di Makkah, di Madinah, apalagi termasuk sampai ke Palestina ya, Isra Mi'rajnya Nabi ditelusuri. Nah itu menunjukkan ada cinta. Meski yang tadi saya sebutkan harus diluruskan juga, nyai meneng-meneng teuing mah nya ulah karena masih lebih banyak yang membutuhkan uang ratusan juta itu fakir miskinnya fisabilillah masih lebih banyak. Jadi daripada untuk memuaskan diri sendiri saja, lebih baik juga berbagi. Untuk memuaskan diri sendiri kan kata Nabi, dizikir malam sendirian sambil menangis juga itu bisa bermunajat dengan Allah. Mengingat Nabi SAW itu juga bisa memupuk cinta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.